Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, tadi malam saya mengikuti debatnya Bapak Pendeta Esa Solo dengan Ustadz Kainama. Dan ternyata Ustadz Kainama tidak ada apa-apanya di hadapan Bapak Pendeta Esa Solo. Dan yang memenangkan perdebatan ini adalah Bapak Pendeta Esa Solo. Saudara, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu sebelum kita memberikan komentar terhadapnya. Dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yang tema besarnya historical Jesus. Kalau begitu sekarang kita bicara soal sejarah. Karena itu kalau memang saya mau membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saya menggunakan aspek sejarah. Kalau Pak Kainama mau mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, itu dari aspek sejarah. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang ini adalah sejarah apa yang tadi, ada satu sejarah apa yang Bapak kasih yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Ini bukan problem hermeneutics, ini problem historical Jesus. Makanya saya curiga Bapak ini mungkin, makanya sebenarnya saya sudah bertanya kepada panitia, ya tolong jelaskan sebelumnya apa sih yang Pak Kainama maksudkan dengan historical Jesus. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat jawaban, dan saya khawatir bahwa beliau tidak paham apa maksudnya, dan terbukti bahwa nggak ada masalah sejarah yang diangkat. Soal masalah Pilatus kaget karena Yesus cepat mati, lalu soal jam kematian yang berbeda menurut catatan-catatan Injil, lalu soal kata Yunani soma yang tadi dipersoalkan, lalu soal segala macam mur dan segala macam untuk pembalseman Yesus dan sebagainya. Itu kan bukan soal sejarah Pak, itu soal tafsir, soal hermeneutics. Dan saya tidak mau kita bergeser dari perdebatan soal historis ke perdebatan soal tafsir, karena kalau mau bicara tafsiran soal semua yang Bapak persoalkan tadi, kita bisa ladeni itu. Tapi ingat, topik kita itu lah historical. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Silakan. Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan? Selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa, diminta satu saja bukti, ya udah saya kasihnya satu gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneuticsnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak om terakhir itu apa? Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu akta Pilati? Saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nicodemus yang dianggap sebagai Gospel Gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah medieval ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil Gnostik itu?
Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama. Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat Gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya. Nah itu yang saya bilang Pak, kalau Bapak ambil Injil Gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal ya yang membuktikan Yesus tidak mati? Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang gini lah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada. Itu fallacy, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak belum mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya. Iya. Artinya sekarang, iya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Itu aja Pak ya. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutis. Bapak mengerti antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutis. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Baik, salam Tuhan untuk videonya. Kita sudah lihat cuplikan debat lintas agama antar Bapak Pendeta Ezra Soru dengan Ustadz Kainama. Nah, saudara dalam Tuhan, temanya pun berkaitan dengan fakta sejarah tentang Yesus mati atau tidak. Nah, dalam hal ini Bapak Pendeta Ezra Soru membuktikan bahwa Yesus mati dan bangkit
ya, dari sisi fakta sejarah. Dan puji Tuhan ya, Bapak Pendeta Esa Soru sudah memberikan penjelasan tentang itu, sudah memberikan bukti bahwa Yesus memang mengalami hal itu dari sisi sejarah. Lalu Ustadz Kainama harusnya membuktikan bahwa Yesus tidak mengalami kematian, tetapi setidaknya dia diserupakan. Tapi Ustadz Kainama tidak bisa membuktikan bahwa Yesus tidak mengalami kematian dari sisi fakta sejarah. Dia malah lari ke penafsiran. Nah, itu kan lain pembahasan. Benar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esa Soru bahwa ya, yang kita bahas sesuai dengan tema, yaitu pembuktian fakta sejarah, bukan pembuktian secara penafsiran gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya saya juga pernah share videonya. Kainama ini pernah tantang debat beberapa orang pendeta, diantaranya Bapak Pendeta Esa Soru, Bapak Bambang Nursena, Bapak Pendeta Mel Atok. Dan ternyata setelah dia jumpa dengan Bapak Pendeta Esa Soru dalam ruang debat lintas agama, ternyata kualitasnya begini, saudara dalam Tuhan. Ya, hampir semua apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esa Soru tidak mampu ditanggapi dan disanggah oleh Ustadz Kainama. Nah, saudara dalam Tuhan, saya juga sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, di mana Tuhan memakai hambanya Bapak Pendeta Esa Soru ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga melalui debat lintas agama. Saudara, tadi malam saya mengikuti debatnya dan saya perhatikan Bapak Pendeta Esa Soru bukan hanya sekedar debat, tetapi Bapak Pendeta Esa Soru menyampaikan kebenaran Alkitab, ya, menyampaikan Injil Kristus bagi audiens, baik yang ada di ruang debat dan juga ya bagi orang yang menonton videonya. Saudara bisa tonton ulang, nanti ada di channelnya Bapak Pendeta Esa Soru, ya. Saudara bisa melihat di sana bagaimana Bapak Pendeta Esa Soru menjabarkan kebenaran Alkitab dengan sangat dahsyat melalui ruang debat lintas agama. Ya, saudara pulang Tuhan, saya sangat bersyukur sekali di mana hari-hari ini Tuhan memakai para hamba Tuhan termasuk Bapak Pendeta Esa Soru menyampaikan kebenaran Alkitab. Ya. Dan dalam hal ini ya kita berdoa buat Bapak Pendeta Esa Soru supaya beliau dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan, baik dalam pelayanan mimbar gereja, ya, dalam pelayanan penginjilan dan juga dalam pelayanan khususnya debat lintas agama, ya, karena debat lintas agama pun itu merupakan bagian dari pelayanan, saudara dalam Tuhan. Ya, kita berdoa supaya Bapak Pendeta Esa Soru dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga melalui beliau semakin banyak jiwa-jiwa yang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, sekali lagi perbincangan antara Bapak Pendeta Esa Soru dengan Kainama tadi malam di ruang debat lintas agama, ya, saya sangat terberkati selalu Tuhan, di mana kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan diungkapkan dengan gamblang oleh Bapak Pendeta Esa Soru. Ya, diberkatilah kiranya hambanya Bapak Pendeta Esa Soru dalam hal ini. Ya, dan saudara dalam Tuhan, ya, semoga setelah debat lintas agama tadi malam, ya, Kainama tidak lagi membahas Kristen, tidak lagi membahas Alkitab, apalagi membahas tentang Yesus. Semoga dia berhenti membahas kekristenan dan hal-hal yang terkait di dalamnya, dan dia lebih fokus dengan agamanya dia,
dia lebih fokus membahas kitabnya dia, ya, karena saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati daripada terus membahas Alkitab, ya, membahas Kristen, membahas Yesus apalagi, tapi pembahasannya entah kemana-kemana, selalu ngawur, ya, terutama penafsiran Alkitabnya selalu ngawur, ya. Itu harapan kita. Dan saudara dalam Tuhan, ya, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.